Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya belajar ilmu tauhid meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan puasa wajib? Cukup sekian. Bentar Pak, sing sampen maksud meninggalkan secara lahiriah. Ya. Oh ngaten. Nggih. Pertanyaannya, bolehkah saya yang sudah sampai di hakikat makrifat tinggalkan masalah puasa Ramadan dan sholat 5? Iku pertanyaan yang menohok gitu. Jawaban saya mudah, boleh nek jenengan gendeng. Pun salah paham dulu. Sholat 5 waktu wajib kau lakukan, tapi ketika jenengan sudah ranah ke hakikat, wajib kau tinggalkan. Mpun berhenti dulu, mpun dipedot loh iki loh ya. Keterangannya saya terus sih. Maksudnya gini loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Tegal, mau menanyakan tentang syirik khafi. Apakah syirik khafi itu dapat membatalkan syahadat? Padahal kalau kita mengacu tentang hadis Rasulullah yang kaitannya dengan la haula an maksiatillah illa bi ismatih wala quwata illa bi ma'unatih. Yang kedua, yang tadi Kiai jelaskan tentang kekosongan, bahwa kekosongan itu meliputi segala sesuatu, bahkan sebelum alam semesta ini ada. Keterkaitan dengan isi tapi kosong, kosong tapi isi. Bagaimana jika seseorang telah masuk dalam kekosongan itu, supaya tidak menuhankan kekosongan itu? Terus yang ketiga, dengan ayat surat Shad ayat 72, faidha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah kuciptakan kejadiannya dengan tanganku, maka aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam. Apakah kaitan ayat tersebut dengan kalimat khalaqtuka min nuri wa khalaqtukal khalqa min nurika, yang berkaitan dengan Nur Muhammad? Jika itu ada kaitan antara ruh dengan kalimat yang Nur Muhammad tadi, apakah sejatinya dalam diri setiap makhluk terkandung Nur Muhammad? Demikian, terima kasih. Kula mohon maaf, mohon taslim marang Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab mulai nomor 3. Sing ingat min nuri wa min nurika, terkait alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setelah Allah menciptakan jasmani ini, Allah di saat itu, sebelumnya itu, bertanya kepada kita secara rohaniah, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Maukah kau masih tetap untuk
menyembahku, memuja dan memujiku, bercinta hanya padaku? Kita semua jawab bala syahidna, J. Betul. Setelah itu wa nafakhtu, Allah meniupkan ruh itu terhadap jasad. Yang menjadi pertanyaan, apakah di situ ada keterkaitan antara Nur Muhammad dengan Nurullah? Bapak Ibu, apa sih Nurullah? Apa sih Nur Muhammad? Terlebih dulu secara definisi akan kujelaskan. Wujudku Allah akan kukenalkan terhadap hambaku lewat Nurullah. Mana yang disebut Nurullah atau cahaya Allah? Dunia dan seisinya itulah disebut Nurullah. Makhluk baik yang ada di bumi maupun di langit itu semuanya disebut Nurullah. Itulah wujudku, kata Allah. Wujudku supaya dikenal oleh hambaku, saya nyatakan lewat Nurullah. Akhirnya ini dijadikan golongan ahli hijab kita itu wujudnya dunia sebagai tanda atas wujudnya Allah, karena dunia itu yang menciptakan adalah Allah, sebagai tanda. Tapi Nurullah itu bukan wujud asliku. Coba kalau tak goyang Pak, saya berjalan ke barat, bayang-bayang itu ikut ke barat, saya ke utara juga ikut. Mungkin dalam benak hati jenengan mengatakan bayang-bayang itu bisa bergerak, kan? Tapi jenengan gak sadar geraknya itu gerak saya, sebab jenengan nyawang melihat bayang-bayang. Bayang-bayang itu adalah Nurullah, kalau saya adalah Dzatullah, wujudnya. Ku kenalkan wujudku terhadap hambaku lewat Nurullah. Tapi Nurullah itu bukan wujudku. Ini bingung. Gini Pak maksudnya. Ini ada kaitannya dengan kosong dan berisi. Nurullah itu, cahaya Allah itu dunia dan seisinya. Tapi bukan dunia seisinya itu wujud aslinya Allah, bukan. Pun itu maksud Nurullah. Lah wujud aslinya Allah itu adalah hidup itu. Sehingga orang ahli tahqiq, ahli syuhud itu mengatakan wujudnya Allah, nyatanya wujudnya Allah kujadikan sebagai dalil atau ayat atas ketidakwujudnya selain Allah. Bertolak belakang niki memang. Kalau golongan kita ahli hijab, wujudin dunia sebagai tondo wujudnya Allah. Ahli syuhud kebalikannya, wujud nyatanya Allah itu sebagai bukti atas ketidakwujudnya selain Allah, yaitu dunia dan seisinya. Wis, iki berkenaan dengan Nurullah. Nurku kata Allah. Wa nuruka, Nur Muhammad itu yang bagaimana? Apakah setiap diri manusia itu ada Nur Muhammadnya? Jawab saya ya. Siapakah Nur Muhammad itu? Itulah wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Itulah sel di dalam hidup. Artinya apa Pak? Sebelum jasad ini, mohon maaf,
Allah ciptakan ruh kita itu iki sebelum disebut ruh di dalam nutfah mani itu ada sel calon untuk bertemu, dan inilah yang disebut Nur Muhammad. Sebab jikalau tidak ada proses Nur Muhammad tidak akan tampak tidak akan nyata yang namanya jasad yang disebut Muhammad. Nur Muhammad dengan Muhammad beda, Pak. Kalau Muhammad ya jasad jenengan iki. Nur Muhammad adalah wiji sebagai calon yang nantinya akan disebut sebagai ruh. Sebelum menjadi ruh, sebelum ditiupkan Allah ruh, disebut ruh ini terhadap jasad, ini disebut Nur Muhammad. Itulah sel yang ada di dalam mani. Ini kan belum bertemu toh, Pak. Bopo lan biung belum berhubungan. Ini ada Nur Muhammad. Kalau kedokteran mungkin disebut apa Pak? Sel lagi. Sperma, disebut sperma. Lah, ibunya ovum. Mungkin di situ. Lah, sebelum disebut ruh oleh Allah, ini disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu setiap ada pada diri kita sebagai manusia. Calon. Nah, ketika jasad sudah dijadikan oleh Allah, ruh ini sebelum ditiupkan sudah dijanji oleh Allah, isi perjanjian kita tidak akan menyembah, memuja, memuji, bercinta kepada selain Allah. Anda kita semua jawab qalu bala syahidna, nggih siap. Akhirnya bagaimana? Kita akil balik, ya masih bercinta hanya pada Allah, masih bersaksi pada Allah. Mulai saat dewasa akil balik ini, Pak, Allah nguji ya dengan kali kula nyeluk nafsu. Su rinio saya tak ujine sing kudu ngireng-ireng. Ngoten. Nyah nggawa kesenangan dunya. Tukno. Kira-kira ruhaniyai iku mang cinta nang syahwatud dunya apa cinta padaku? Bapak Ibu, kita sebagai anak turunnya Nabiullah Adam, sejarah yang tidak bisa dihapus Nabiullah Adam ketika saat di surga ada perjanjian dengan Allah persis terhadap kita. Apa? Nabi Adam ingin di surga selama-lamanya dengan catatan dia tidak akan walatak robahati syajarah, nggak akan pernah mendekat kepada pohon, sebab pohon itu akan membuahkan buah khuldi yang bila mana Nabi Adam mendekat dan memakan dia akan dikeluarkan dari surga. Terjadi betul? Terjadi. Oke, kita pun terjadi. Berarti buah khuldi hakikatnya adalah syahwat. Duduknya macam-macam, berupa perempuan, laki-laki, anak, harta benda, pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan. Bukan perkaranya di dunia kita tidak boleh nikah, punya anak, kaya, jabatan, kaya, kehormatan, bukan. Silakan, karena itu hubungannya dengan duniawiyah, jasmaniyah, tapi jangan pernah masuk di dalam hatimu. Ada cara, Pak, untuk supaya hal-hal seperti itu tidak masuk di dalam hati jenengan, sehingga Anda menjadikan semua kesenangan dunia itu sebagai buruk, sebagai tumpaan kendaraan Anda untuk sowan ing ngersani Gusti. Sebab Gusti Allah ya ana jerone wong garwa, jerone anak, jerone dunya brono. Sampai tahu caranya untuk menemui Allah, maka Anda tidak akan terhalang dengan mewahnya duniawiyah ini. Enggak apa-apa. Seperti beliau
Beliau Syekh Abu Hasan As-Sadili, orang kayanya luar biasa Pak, punya jabatan pangkat, tapi semua fasilitas duniawiya itu tidak menjadikan penghalang hatinya kepada Allah, justru menjadi kendaraan untuk bertemu Allah. Jadi setiap diri kita ada Nur Muhammadnya. Kalau laki-laki disebut sel, kalau perempuan disebut ovum. Bon, itu yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Nomor 2 tentang masalah kosong dan berisi. Apa sih maksudnya itu? Kosong itu berisi, berisi itu kosong. Artinya kosong di sini adalah, mohon maaf, siapapun diri Anda manakala mengosongkan perkara selain Allah di dalam hati, maka yang nyata adalah Allah. Itulah kosong hakikate berisi. Yang berisi itu kosong. Siapapun Anda, bila mana di dalam hati itu penuh dengan selain Allah, penuh. Jagati hati sampai penuh dengan selain Allah, maka itulah sebetulnya kosong. Artinya kita itu kepada Allah zong. Paham? Sehingga mengapa di dalam surat Al-Isra ketika Allah memperjalankan beliau baginda Rasul Isra dan Mi'raj itu di tengah malam, tidak di siang hari. Bahasanya itu adalah lailan, bukan naharon. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Mengapa harus malam? Kak penak siang aja padang, kok mal? Ngeten Pak. Satu sisi kita melihat malam itu gelap. Mengapa gelap? Karena nurullah tidak ada, cahaya Allah tidak ada, berupa cahaya matahari, berupa listrik, nggak ada, gelap. Artinya apa Pak? Siapapun panjenengan bila mana di dalam hati ini kosong tentang nurullah, maka dialah yang diperjalankan Allah untuk mi'raj bertemu Allah. Siapapun. Lah, untuk mengosongkan dalam hati perkara selain Allah, jalurnya, prosesnya adalah pertama, man aradad dunya man aradal akhirah fa alaihi bi ilmin. Anda harus belajar ilmu akhirat. Dan ilmu akhirat ini hanya terdapat pada guru akhirat. Ciri ilmu akhirat adalah qad tabayyana rusdu minal ghoi. Itulah ajaran yang mengesahkan Allah di dalam diri Anda, tidak menyekutukan Allah, mengesahkan. Itulah ajaran yang membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu lewat sifat basariyah ini. Setelah ilmu itu kita dapatkan, selanjutnya wa amilus sholihah. Cara untuk bertemu Allah di situ wa amilus sholihah, berarti Anda harus kholwat. Mangkana fi hadih wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Syarat 2 untuk bisa bertemu Allah adalah sampean harus kholwat dengan bermodal zikir sirul asrar. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ketika saat berkholwat, ketika saat sampean itu berzikir, ketika saat jenengan itu beraktivitas, harus meniadakan keakuan dirimu yang bisa melakukan. Otomatis kalau ini sudah Anda lakukan, muncul di dalam hati jenengan keakuannya Allah,
segala-galanya yang berwenang, segala-galanya yang berlaku. Inilah maksud wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah kau menyekutukan Allah ketika saat kau beribadah dengan apapun. Tondo menyekutukan kita adalah muncul rasa keakuan diri yang melakukan, ini sudah menyekutukan. Pertanyaan yang pertama terkait menyekutukan atau syirik khafi. Menurut kitab Al-Hikam, syirik itu ada dua, Pak. Pertama syirik jali, kedua syirik khafi. Syirik jali itu syirik yang jelas. Cara jenengan ini miturut wong Islam, siapapun yang tidak menyembah Allah, beragama Islam disebut musyrik. Otomatis perbuatannya selalu syirik. Ini jelas. Lah syirik khafi itu adalah syirik yang paling halus dan lebih halus daripada angin ataupun air. Contoh Pak, di dalam hati saya merasa keakuanku yang aweh tausiah. Munculnya tausiah iku di dalam hatiku, aku beriman dari saya, berarti saya syirik khafi. Berarti apa yang kukatakan sumber dari perkara yang keruh, yang kotor, syirik khafi. Bermanfaatkah? Nggak akan bermanfaat. Lagi saya pakai jas, Pak, pakai jaket. Kalau saya tidak pakai jaket, saya katuun. Apa katuun bahasa Indonesianya, Pak? Kedinginan, katisen. Akhirnya aku pakailah jas atau jaket. Ketika aku sudah pakai jaket, timbul suasana yang berbeda. Saya tidak katisen, saya tidak kedinginan. Sebab jaket, hatiku jatuhnya, pindahnya keadaan itu karena jaket, maka saya itu tergolong syirik khafi. Pertanyaannya, berkenaan dengan hadis Rasulullah bab masalah syirik, mohon maaf, jikalau itu memang kau sengaja, maka batalah syahadat kita. Tapi jikalau itu tidak kau sengaja, tidak kau niati dan kau sengaja, maka hukumnya ma'fu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nyun sewu, sebetulnya kita mulai saat sejak akil balik, Pak, sampai umur entah berapa kita itu, setiap saat dan waktu selalu syirik. Padahal syirik itu dosa yang tidak terampuni, kecuali kita taubatan nasuha. Mohon maaf, Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, jikalau jenengan betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah, yuhibbukumullah, Anda melakukan, mohon maaf, amilus sholihat dan tidak menyekutukan Allah. Sekalipun jenengan mulai akil balik sampai umur swida, ada umur yang 70, ada umur yang 40, maka dosa-dosa syirik yang ada di sini, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni itu. Wong dosa syirik kayak diampuni, apalagi dosa yang lain. Tapi dengan catatan apabila betul-betul Anda mengikuti kanjeng Nabi. Maksud mengikuti jangan disyariah saja, harus sampai ke hakikat. Mungkin jenengan sering mendengar syairnya Gus Dur gitu. Nek ngaji ojo syariat bloko, tapi gak diterusno hakikate. Disirino. Wis tak tambahi, maksudnya di situ ngaji yo hakikat supaya bisa makrifat pada Allah.
Sebab dengan hakikat itu akan menumbuhkan satu kesadaran dalam hati kita bahwasanya sejak kita akil balik sampai umur berapa puluh tahun kita sesungguhnya menyekutukan Allah. Ingat, Allah katakan wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi wa mahum bimu'minin. Sebagian besar di antara manusia itu mengatakan, Pak, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Iku ucapan. Tapi bagaimana terusnya? Wa mahum bimu'minin. Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak beriman, hanya ucapan. Itu maksudnya, Pak. Yo kita ini tiap saat dan waktu beriman, mengatakan bentuk iman kita, mohon maaf, menjalankan hukum syariah, tapi yang tidak beriman ruhaniah kita. Saya masih beriman pada jaket, saya masih beriman pada diri saya sendiri yang melakukan. Loh, di sini loh maksudnya ayat itu. Jadi kalau toh jenengan sudah masuk di situ, mohon maaf, iman sampai sudah pada mengikuti Rasulullah, nggak mungkin, Pak, hati sampai ingin keluar lagi alias murtad. Nggak mungkin jenengan ingin melalaikan Allah, nggak mungkin. Mesti sampai berupaya terus bagaimana caranya hati selalu beriman hanya pada, tapi suatu saat oleh karena proses itu berlaku sunnatullah, kadangkala jenengan dijatuhkan, tapi jatuh Anda tidak sengaja diri Anda. Memang Allah menjatuhkan dengan maksud supaya jenengan bertambah kuat iman tauhidnya. Begitu. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani dari Pemalang Timur, Polijami. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau saya belajar ilmu tauhid meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan puasa wajib? Cukup sekian. Bentar Pak, sing sampen maksud meninggalkan secara lahiriah. Ya. Oh ngaten. Nggih. Sampun? Kula tak bermakalah, tapi sampai nek bingung sampai tekokno. Lewat surat Al-Baqarah ayat 238 sudah jelas. Hafidu dong reksa sira kabeh alas sholawati ing ngatasi wajibe piro-piro salat. As-sholawah jamak dari salat. Di situ ai al-maktubah, sholat yang diwajibkan, berarti kita mengenal 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sholat yang dilakukan secara jasmani. Tapi ayat itu tidak ada wakaf, ya tak? Tidak ada tanda-tanda untuk berhenti, nggak ada. Tapi ada wawu ataf, wassolatil wusto, penyambung, wassolatil wusto, dan juga reksonen, jagalah sholat wusto. Lah, sholat wusto maknanya itu tengah-tengah, Pak. Ini tafsir muhakamah, ulama mengatakan, ada yang mengatakan sholat asar, padahal sholat asar itu di dalam sholat 5 waktu. Ternyata wassolatil wusto, tengah itu adalah ay arruh, sholat yang dilakukan oleh ruh. Tapi mana dibuka keterangan itu? Kalau bisa nih ditutup-tutupi. Siapapun kalau tidak menjaga juga sholatil wusto, mohon maaf, waktu sholat jenengan artinya nyembah selain Allah. Buktinya kita teringat pada selain Allah.
Setelah itu barulah di situ ada kalimat berikutnya yang disambungkan, wakumu lillahi qanitin. Ini adalah faedah penguatan. Dan jagalah, dirikanlah, qanitin ay khasyiin. Gampangane ngomong, lakukanlah sholat itu dengan khusyuk. Berarti bisa melakukan khusyuk tatkala wassolatil wusta jenengan sertakan. Kalau kita sudah sampai tahu dan melaksanakan wassolatil wusta, apakah kita boleh meninggalkan alas sholawah? Iki pertanyaan, lah ngoten nggih? Ataukah boleh saya meninggalkan wajibnya puasa? Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum lah, diwajibkan bagi kamu sekalian seperti diwajibkan sebelum kamu sekalian tentang puasa Ramadan ini. Pertanyaannya, bolehkah saya yang sudah sampai di hakikat makrifat tinggalkan masalah puasa Ramadan dan sholat 5? Iku pertanyaan yang menohok gitu. Jawaban saya mudah, boleh nek jenengan gendeng. Pun salah paham dulu. Sholat 5 waktu wajib kau lakukan. Tapi ketika jenengan sudah ranah ke hakikat, wajib kau tinggalkan. Mpun berhenti dulu, mpun dipedot loh iki loh ya. Keterangannya saya terus sih. Maksudnya gini loh Pak, wajib ninggalkan, hatimu wajib ninggalkan merasa dirimu yang bisa melakukan. Iku lo tinggalkan. Berarti yang melakukan siapa? Allah. Ngaten lho bos maksudnya. Lah ketika saat jenengan diposisikan Allah di dalam khos, karena kita itu mengikuti sistem majedubun, jenengan jadab, maka nggak apa-apa bagi jenengan. Namun jenengan jadab kok, perilaku sampean jadab, orangnya disebut majedub, rapopo. Nyun sewu, gambarannya kalau aku majid itu bagaimana? Lihat keterangan di dalam makom khos. Ketika ruhaniyah itu ditarik oleh Allah di dalam makom musyahadah, ditaruh ning khos, akal ini tidak fungsi Pak. Artinya enggak fungsi. Akal ini sudah dilalaikan dengan urusan-urusan perkara dunia, juga lebih-lebih ruhaniyah atau hati Anda. Itulah maksudnya majedub. Betul nopo-nopo niki. Tapi tatkala jenengan dimasukkan di alam di makom khawasul khawas, ini biasanya itu dari sistem wasilun. Beda. Akal jenengan iki sik difungsikan Allah, ruhaniyah sampean iki, akal iki difungsikan oleh Allah terkait masalah duniawiyah, tapi hati sudah tidak difungsikan oleh Allah terkait alam dunia. Artinya hati ini hanya musyahadah pada Allah, iku khawasul khawas. Maka jenengan mesti melakukan sallu kama ra'aitumuni usolli. Inilah cara Rasulullah sholat itu menjaga hukum syariat di situ. Zahir jenengan kali kula itu terjaga dengan hukum syariat, tapi batin jenengan telah tinggalkan itu. Artinya keakuan diri yang melakukan itu ditinggalkan diri makhluk. Akhirnya muncul keakuan diri Allah yang dominan di dalamnya. Inilah yang kumaksud khawasul khawas,
jenengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Syariate dadi hakikat untuk menuju makrifat. Kedua-duanya tadi miturut pandangan Allah tidak salah. Paham nggih? Nah, saya tegaskan seperti ini, tergantung jenengan milih jalur yang mana, apakah jalur tol, apakah jalur umum. Semuanya sama merujuk satu titik, bertemu Allah. Monggo, gak usah gegeran, semua tujuannya sama. Ngaten nggih. Sampeyan iling sejarah Nabiullah Khidir. Ketika Nabiullah Musa berguru terhadap beliau, dihadapkanlah beliau merusak kapal. Apa salah dia? Kurang ekstrim. Lagi ketemu anak kecil dibunuh. Apakah salah beliau seperti itu? Pandangan Nabiullah Musa salah, karena Nabi Musa hanya memandang dari sisi syariat. Salah. Tapi pandangan Allah, Nabi Khidir tidak salah. Ini sejarah tertuang kisah ini di dalam Al-Quran, Pak. Ada 3 kejadian ketika Nabiullah Musa diperintahkan Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir dalam hal ilmu hakikat supaya makrifat pada Allah, disuruh berguru tapi enggak mampu. Mengapa? Sebab enggak mampu? Karena beliau Nabi Musa mengedepankan hukum syar'i, tidak mau tentang hukum hakiki. Akhirnya protes, terus protes. 3 kali protes, akhirnya berpisahlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Akan terjadilah yang namanya penghukuman Nabi Musa, disuruh ke Gunung Turisina untuk kholwat atau uzlah 40 hari. Nabi Yunus dimasukkan kholwat di dalam perut ikan. Bapak Ibu hadirin, jadi tergantung, itu tadi jawaban saya dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang khawasul khawas, dia tidak akan pernah meninggalkan. Kalau dari sudut pandang khos, berarti dia itu memakai sistem majetubun, boten napa-napa. Karena beliau-beliau itu dalam keadaan majetub. Begitu. Ada lagi?